Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Heri Susanto. Luar biasa sang suhu kita, sang pengacara kita. Apa kabar, Bang? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bang Yahya. Alhamdulillah. Harus selalu baik ya, Bang ya. Ya, harus selalu Karena baik, harus selalu bahagia. siap. Karena di antara teman-teman ini yang selalu ceria itu memang Bang Heri Susanto. Memang saya selalu ceria itu bukan apa-apa Bang, karena saya selalu ingat pepatah, senyum tidak hanya menjadikan lebih manis dan awet muda, tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. Jadi, walaupun tidak membuat lebih manis ya, setidaknya dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. Kalau manisnya udah habis sama Bang Yahya. Siap, bisa ya, luar biasa Bapak Heri Susanto, Bapak suhu kita ini ya. Wah, ini ada kabar terbaru nih Bapak Heri Susanto, bahwa katanya ada yang ditahan, ada yang ditangkap, dijemput tadi pagi. Informasinya apakah ini benar? Barangkali Bapak Heri Susanto kan ada di Jalan Sagak nih, katanya hanya satu yang Ya. ditahan gitu. Apakah informasi ini benar Bapak Heri? Jadi begini Bang, Ya. sebenarnya saya juga tadinya akan tidak mau berbicara dulu nih ya Siap. terkait penangkapan ini ya, yaitu saudara A yang tentunya sudah dijemput oleh penyidik dari Polda Jabar ya. Nah, akan tetapi saat ini kan memang sudah sangat ramai sekali dan ini juga sudah disampaikan juga oleh kuasa hukumnya terkait hal ini. Jadi dalam hal ini saya juga memang sudah mendapatkan informasi terkait kebenaran penjemputan terhadap salah satu tersangka di dalam kasus Subang ini, lebih tepatnya yang berinisial A begitu. Betul sekali Bang, infonya seperti itu. Oh, betul. Oh, berarti katanya tadi pagi ya, Bang ya? Betul sekali Bang. Jadi tadi pagi memang sudah dijemput oleh penyidik Polda Jabar. Begitu Bang. Dan ini juga udah dibenarkan oleh tetangga-tetangganya yang berada tidak jauh dekat dari rumahnya tersangka tersebut Bang. Karena saya dapat informasi juga nih Bang, bahwa ditahan itu sebenarnya sudah dari minggu yang lalu, tetapi baru dibuka, dipublis itu adalah hari ini katanya. Ini saya mendapatkan informasi itu. Mana yang benar sebenarnya ini? Jadi kalau informasi yang saya terima yang benar sebenarnya baru tadi pagi. Oh, siap, siap. Baru tadi pagi itu adanya penjemputan. Informasi benernya ya seperti itu. Jadi tidak ada penahanan seperti apa yang disampaikan oleh yang ramai ya dibahas 1 minggu tidak. Setahu saya memang sesuai dengan informasi yang saya terima itu baru tadi pagi. Artinya ketika salah satu tersangka saja, katakan kan seharusnya netizen menginginkan bahwa kenapa baru satu saja, nggak semuanya. Mungkin ada sebuah strategi, cara dan sebagainya oleh Polda Jabar maupun daripada kejaksaan. Bagaimana menurut pandangan Bang Heri nih? Ya, menurut saya ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian pihak kepolisian dan juga kehati-hatian dalam hal ini jaksa penuntut umum ya. Yang dimana tentunya dalam hal ini walaupun memang kesannya ada istilah di luaran sana, kok dicicil sih? Kok seperti kredit panci sih? Kok seperti apa ya? Kalau netizen atau siapapun termasuk kuasa hukumnya memberikan sebuah statement seperti itu, saya rasa memang sah-sah saja, gitu kan ya. Karena memang dalam hal ini kuasa hukum tentunya memiliki hak untuk dapat melakukan pendampingan. Jadi itu wajar saja kalau seandainya ada statement hal yang memang seperti itu. Tetapi kalau menurut pendapat saya, sekali lagi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian baik kepolisian juga kejaksaan ya, yang dimana tentunya dalam hal ini untuk P21 itu berkas perkaranya memang harus lengkap. Nah, lengkap di sini kan intinya
sesuai dengan SOP yang tentunya sudah dimiliki oleh pihak kepolisian untuk dan juga kejaksaan untuk bagaimana dapat merubah atau ya merubah ya merubah statusnya, misalkan dari pihak kepolisian merubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Nah, tentunya dalam hal ini juga kejaksaan untuk bagaimana bisa mengatakan bahwa berkas perkaranya ini sudah P21. Tentunya kan ada hal-hal yang tentunya harus terpenuhi gitu loh Bang. Unsurnya untuk bagaimana berkas perkara ini bisa dinyatakan P21. Jadi ini menurut saya sekali lagi ini adalah bentuk kehati-hatian dan sekaligus ini merupakan profesionalisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun juga pihak kejaksaan begitu Bang. Artinya tidak ada sesuatu yang dilanggar lah ya. Karena kan tadi bahwa ketika misalkan P21 itu sudah, walaupun ini entah ini apa fix belum sih Bang sebenarnya Bang P21 untuk ini tersangka AA ini? Kalau saya belum mendengar ya keterangan resmi dari Humas Polda Jabar ya begitu. Akan tetapi saya meyakini yakin betul bahwa informasi yang beredar terkait berkas perkaranya ini sudah P21 itu benar. Kenapa demikian? Karena tadi saya mendengar ada sebuah live ya di TikTok ya. Di salah satu TikTok dan di sana juga hadir kuasa hukumnya dari tersangka A di sini yang dimana dia menyampaikan sebuah kekecewaan terkait persoalan kenapa mesti Polda Jabar yang melakukan penangkapan padahal ini sudah P21 dan ini sebenarnya ranahnya pihak kejaksaan wabil khusus jaksa penuntut umum seperti itu Bang. Jadi kalau sudah kuasa hukumnya menyampaikan seperti itu, berarti sudah benar ini. Saya meyakini bahwa apa yang beredar saat ini untuk berkas perkara untuk tersangka A ini sudah P21 karena ini sudah dibenarkan oleh hukumnya sendiri begitu Bang. Kalau sesuai dengan informasi yang saya terima. Andai kata sudah di P21 kan, fix ya, di P21 kan terkait dengan tersangka A ini. Kemudian ada sebuah penolakan atau ketidaksetujuan dari pihak pengacara tersangka sendiri, misalkan ada bahasa bahwa harusnya yang nangkep itu adalah kejaksaan, bukan Polda. Apakah ini ada sinergisitas atau tidak melanggar dan sebagainya? Jadi begini Bang, ini terkait hanya soal penafsiran menurut saya. Jadi begini Bang. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa apa yang dikatakan oleh kuasa hukum itu betul. Jadi begini, betul begini Bang, bahwa pihak kepolisian Polda Jabar dari mulai proses penyelidikan ya, lidik, sidik ya, apabila dalam penyelidikan ini temukan unsur pidana akhirnya lari kepada sidik, lalu saksi bisa saja berubah menjadi tersangka tentunya berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki. Tentunya alat bukti ini juga ada persesuaian dan intinya untuk bagaimana merubah status saksi menjadi tersangka ini adalah tanggung jawab pihak kepolisian, pihak penyidik. Nah, setelah berkas ini dilimpahkan kepada kejaksaan, berarti berkasnya ini P21, betul sekali bahwa ini adalah ranahnya kejaksaan. Kan begitu. Terkait penangkapan kan kita semua juga ketahui bahwa kasus ini ditangani oleh penyidik Polda Jabar ya, di Krim Polda Jabar. Ya selama memang mereka adanya koordinasi ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Yahya ya, bahwa ini adalah sebuah sinergitas gitu kan ya, kerja bareng untuk menuntaskan sebuah kasus, kan seperti itu. Nah, tetapi apabila memang kalau merujuk kepada aturan yang tentunya digaungkan juga oleh kuasa hukum ya terkait aturan itu dan ini, ya betul sekali. Tapi apabila misalkan terkait P21 yang memp21-kannya itu polisi, itu baru salah. Ini kan yang memp21-kannya kejaksaan. Otomatis kan berkas perkaranya oleh pihak kepolisian sudah dilimpahkan kejaksaan dan diperiksa sehingga dianggap sudah memenuhi syarat untuk bagaimana jaksa penuntut umum
mempeduasuatukan berkas perkara ini sehingga nanti tentunya nanti tahapan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan disertai dengan surat dakwaannya sesuai dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka ini, seperti itu Bang, begitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah terkait hal ini dijemput oleh penyidik Polda Jabar ya. Saya rasa ini merupakan sebuah sinergitas saja. Jadi bukan berarti ranahnya kejaksaan diambil oleh kepolisian, tidak seperti itu. Jadi ini terkait penafsiran saja. Makanya apabila ada statement seperti itu disampaikan oleh kuasa hukum, saya rasa masyarakat juga dapat memaklumi terkait hal ini karena memang itu salah satu usaha dan upaya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, Bang. Benar. Nah, selanjutnya Bang, ini kan tersangka 3 Bang, ya enggak? YMAA itu ya. Tapi kemudian ada atau hanya satu saja yang ditahan atau yang ditangkap itu, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa, "Kok lucu sih cuma satu aja?" gitu kan. Apakah kemudian masih ragu gitu polisi ini dengan 3 tersangka itu, kok hanya satu saja? Apa jangan-jangan ada yang lain kira-kira di luar tersangka? Jadi begini Bang, saya rasa saya tidak mengatakan sebuah keraguan-raguan ya terkait hal ini. Karena memang di dalam kasus Subang ini dari mulai awal sampai dengan sekarang dan ketiga tersangka di sini juga sudah ada beberapa upaya hukum yang dilakukan termasuk pra-peradilan dan pra-peradilannya juga ditolak. Betul. Intinya kan seperti itu. Nah, jadi saya meyakini sekali gitu. Saya meyakini sekali, selain itu juga tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada hal, dalam hal ini ada petunjuk baru gitu loh. Sehingga kenapa? Karena polisi dari kepolisian Polda Jabar kan sampai saat ini tidak diam Bang. Pasti terus untuk bagaimana menuntaskan kasus ini, karena bagaimanapun juga kasus Subang ini sampai dengan sekarang menjadi sebuah PR untuk Polda Jabar. Nah, jadi mereka itu sampai sekarang terus bekerja. Saya meyakini pasti ada sebuah petunjuk baru yang mungkin belum diekspos juga ya oleh Polda Jabar karena memang guna pengungkapan kasus ini yang memang belum tuntas begitu. Kita kan tidak tahu begitu. Jadi terkait hal kenapa sih kok dicicil, saya tidak mengatakan ini sebuah keraguan secara pribadi, tapi saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kehati-hatian tentunya yang dimiliki atau yang dilakukan oleh Polda Jabar dan juga dari pihak kejaksaan untuk bagaimana dapat menuntaskan kasus Subang ini. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Yang dimana sebagai aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, perlu adanya kehati-hatian dan tentunya dalam menjalankan tugasnya ini harus merujuk kepada SOP yang sudah dimiliki sehingga nanti tidak ada bantahan yang mengakibatkan justru nama institusi sendiri menjadi tidak baik begitu Bang. Mungkin kasus-kasus sebelumnya ya seperti kasus dalam hal ini kasus kemarin ya Cirebon ya. Ini juga menjadi menjadi pertimbangan agar di kemudian hari mereka ini dalam bekerja lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan sekali lagi karena memang ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Seperti itu, Bang. Tapi menurut Bang Hair sendiri optimis ya bakal kena semua itu? Gimana, Bang? Siap. Gimana, Bang? Tapi menurut Bang Heri sendiri dari ketiganya itu optimis nggak kira-kira bakal semuanya? Kalau melihat dari Rangkaian dari rangkaian peristiwa yang tentunya sudah kita simak sendiri ya, baik pada saat kita mendengarkan beberapa saksi di pengadilan pertama, terus selanjutnya ada beberapa upaya hukum yang tentunya dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah juga melalui pengacaranya, baik banding maupun juga kasasi yang sudah ditolak. Ya, begitu. Sehingga saya sangat meyakini bahwa kepolisian nanti akan dapat menuntaskan semuanya, Bang. Begitu. Karena tadi ya dalam tanda kutip nih,
saya meyakini ada sebuah petunjuk baru. Petunjuk baru yang tentunya petunjuk baru ini akan membuat kasus Subang ini menjadi lebih terang benderang begitu, Bang. Dan saya tidak mau mengatakan hal ini karena saya tidak mau kesannya mendahului begitu ya, Bang ya. Yang jelas saya meyakini ada sebuah petunjuk baru yang tentunya hasil kerja keras penyidik Polda Jabar, wabil khusus Krim nih dalam menuntaskan kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan tahu mungkin ya petunjuk apa itu, sehingga dari beberapa tersangka yang saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Jabar, saya rasa nanti juga satu persatu akan masuk, Bang, akan tuntas. Saya meyakini betul itu, Bang. Oke, optimis berarti ya, Bang Heri ya. Oke, siap. Bang, ada informasi selanjutnya bahwa ini juga yang saya diskusikan itu adalah sesuatu yang sudah ada di media ya, Bang ya. Bahwa Ya. ternyata HP pun ini ketika HP itu ditemukan itu sudah ada informasi di media, Bang. Bahwa ketemunya di sini dan kemudian mengaitkan, kemudian ternyata ada kaitannya dengan tersangka. Bagaimana sih kronologi ini, Bang, sepengetahuan Abang nih? Saya tidak terkait persoalan HP. Saya kan tadi tidak bisa menjelaskan lebih rinci ya. Ya. Karena kan itu juga bukan kapasitas saya begitu, karena memang kasus ini juga belum tuntas. Tapi saya meyakini bahwa kasus Subang ini belum tuntas, Polda Jabar tidak diam. Karena sekali lagi ini merupakan PR dan menyangkut juga nama besar institusi kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi dikaitkan dengan HP ini, kalaupun memang sudah ketemu, berarti kan ini adalah sebuah prestasi. Yang dimana masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Subang, Jawa Barat, mesti tahu bahwa polisi itu betul-betul menjalankan tugasnya begitu. Adapun misalkan sedikit lambat, ya kan yang namanya polisi juga manusia ya, walaupun memang memiliki alat dan lain sebagainya, yang penting sudah ada usaha, upaya ya sampai saat ini sudah bekerja keras begitu. Hasilnya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kalau benar bahwa memang ada handphone dan sudah ditemukan, ya mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan sebuah petunjuk baru yang akan lebih membuat kasus Subang ini menjadi terang benderang, begitu Bang? Ya. Justru artinya ketika informasi ini benar adanya, bahwa kemudian HP ditemukan dan kemudian mengarah kepada misalkan tersangka dan sebagainya, justru ini kan menjadi alat bukti baru dan semakin mengerucutkan gitu loh, Bang. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Yahya. Ini dari apa namanya, ini akan menjadi sebuah alat bukti baru ya, yang tentunya saya meyakini juga bahwa alat bukti yang ditemukan di sini itu sudah banyak sekali persesuaian. Makanya mungkin tidak heran juga apabila saat ini kita mendengar bahwa ada salah satu tersangka yang berinisial A yang memang sudah dijemput oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Begitu, Bang? Ya, itu artinya kemudian warga ini, netizen ini mengkorelasikan, Bang. Adanya pertemuan, adanya kemudian tersangka A ditahan dan kemudian informasi terkait HP itu. Ada korelasi gitu, Bang. Ini Bang Yahya ngomong-ngomong sudah lebih tahu malah daripada saya ini terkait persoalan handphone. Karena memang beritanya udah rame ya Bang ya? Iya udah rame Bang, udah rame masalahnya. Makanya yang kita bahas ini adalah yang sudah rame Bang ya. Iya. Yang sudah keluar lah, minimal yang sudah keluar dari ke media lah kira-kira. Betul. Bisa jadi ya, itu ada korelatif ya. Iya, sudah pasti Bang, sudah pasti memang seperti itu. Jadi kan alat bukti dan alat bukti yang lainnya tentunya kan dicocokkan ya untuk melihat ada persesuaian nggak sih gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kalau seandainya sekarang handphone itu ditemukan, di sana banyak hal baru, banyak petunjuk baru, dan dilakukan sinkronisasi, ya tidak menutup kemungkinan memang adanya persesuaian dengan dikaitkan dengan misalkan keterangan saksi atau hal-hal lain begitu, Bang. Sehingga ya itu tadi, alhamdulillah sekarang kita mendengar informasi bahwa salah satu tersangka sudah dijemput, dan saya meyakini bahwa tidak lama lagi dua tersangka lainnya juga
tidak menutup kemungkinan untuk dijemput begitu, Bang. Iya, karena terkait HP ini sangat penting, Bang, ya. Kenapa penting? Ini menjadi pertanyaan bersama bahwa dahulu dari awal kali, bahwa framing itu bertebaran terkait HP, Bang, bahwa HP itu tidak ditemukan, ada yang kemudian dibuang ke sungai, ada yang kemudian dibuang ke apa, dibakar dan sebagainya. Framing-framing itu terjadi seakan memang sengaja diarahkan, ya enggak, diarahkan supaya HP ini sulit diketemukan gitu. Nah, tiba kemudian sekarang ada informasi di media, HP ditemukan dan kemudian korelatif yang berujung mengerucutkan kepada tersangka, artinya kan ini, hati kita menjadi lega gitu, Bang. Pikiran kita menjadi Iya, senang gitu kan, gitu, Bang. iya, Oh, ternyata dari semua itu adalah framing belaka yang memang ingin menghilangkan alat bukti, barang bukti dan sebagainya. Oh, buktinya sekarang ketemu ya kan, misalkan polisi menemukan itu kemudian saya yakin Polda ini mengerucutkan, Bang. Kenapa mengerucutkan, Bang? Misalkan diketemukan sekarang HP ini, dia dibeli sama siapa, dia yang menjual siapa, kemudian ditanya lagi yang ngejual siapa, siapa, sampai orang yang pertama yang menjual itu ketahuan, Bang. iya. Nah, di sinilah kemudian bisa mengerucutkan kepada apakah ini ada kaitannya dengan tersangka, kan begitu akhirnya. Ya, betul sekali, Bang, memang seperti itu. Tetapi ada dua hal yang menurut saya dapat memberikan informasi tentang lebih terang benderangnya kasus Subang ini, selain dengan hal yang tadi sudah Abang sebutkan, bahwa HP ini dibeli dari mana, di mana ya, sampai kepada penjual awal misalkan. Nah, selain itu juga pasti data yang ada begitu di handphone itu tidak menutup kemungkinan juga menjadi sebuah petunjuk juga, informasi baru juga begitu untuk lebih menguatkan. Jadi maksudnya bukan hanya saja bagaimana siapa saja yang menjual handphone itu awal begitu, tetapi isi atau data yang ada di handphone ini juga bisa menjadi apa namanya informasi tambahan lah, Ya, petunjuk lah ya, heeh. petunjuk lah seperti itu, Bang. Betul, betul, betul. Isi di dalam HP itu menjadi petunjuk yang dapat mengarahkan kepada siapa orang yang pertama kali menjual. Betul sekali, seperti itu. Dan diketahuilah kemudian orang yang pertama kali menjual itu akhirnya ya enggak, Bang, ya, menjadi alat bukti Betul, baru, kan gitu. betul, 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 betul sekali, Bang, seperti itu. Dan kenapa saya meyakini juga bahwa kasus ini akan tuntas semuanya, karena apa namanya ya, dari banding terus kasasi yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum Yosef Hidayah, ini juga kan sudah bisa dikatakan ditolak ya. Dan bisa saja sih melakukan upaya hukum lain, misalkan PK. Tapi saya tidak meyakini kalaupun harus PK misalkan. Kenapa? Karena PK itu kan harus ada novum baru. Ya. Kalau misalkan ada novum baru yang tidak pernah ditampilkan di pengadilan pertama maupun di posisi banding, kenapa tidak dimaksimalkan di kasasi? Ya. Begitu. Sehingga saya meyakini bahwa tidak ada novum baru lagi yang dapat dihadirkan, yang tidak pernah dipakai di dalam persidangan pertama, banding maupun kasasi. Jadi makanya saya meyakini kasus ini akan segera tuntas, dan perlu kita apresiasi nih kalau seandainya handphone ini ditemukan, masyarakat Indonesia menjadi tahu bahwa polisi Polda Jabar ini benar-benar berusaha untuk dapat menuntaskan kasus ini. Begitu, Bang. Betul sekali, mantap sekali ya. Iya. Keren, berarti ini terungkap juga pada akhirnya berarti, Bang, ya. Betul sekali. 2021, Bang, sampai sekarang ini berarti 4 tahun ya? Ya hampir 5 tahun. 4 tahun, Bang. Iya. Ya kan? Rambut saya juga pakai topi. Rambut saya juga sekarang sudah semakin memutih ini. Nungguin kasus Bang terus ya? Iya. Nggak Betul kelar. sekali, Bang. Itu tandanya udah lama sekali kasus ini, 4 tahun. Benar sekali kata Abang. Iya. Artinya
kenapa sebuah kasus itu, apa namanya, menjadi semakin lama itu adalah karena upaya dari para pelaku menjalankan skenario yang matang. Setuju nggak, Bang? Setuju sekali, Bang. Setuju. Ya, salah satu tadi kan misalkan ada opini bahwa oh ini terbakar di tong dan segala macam. Itu juga bisa saja salah satu sengaja gitu disiasati seperti itu Nah, agar agar apa namanya ya untuk karena kan mereka juga pasti mengetahui polisi itu memiliki alat-alat yang canggih ya begitu. mhm, Sehingga kalau sudah opininya ramai bahwa handphone itu terbakar kan akhirnya hal itu tidak dilakukan. Tetapi kan kita ketahui juga bahwa polisi juga kan tidak bodoh begitu. Tidak akan termakan dengan opini-opini yang menyesatkan lah kira-kira seperti itu, Bang. siap 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 siap. Wah, iya. Mungkin nggak sih, Bang, ini, apa ya, seketika terlintas ini, Bang. Dulu Abang pernah membuat sebuah konten bahwa dan bahkan konten Abang ini jelas banget, situ ada ketika cek darah kemudian nilai positif ya, obat penenang dan sebagainya, ya enggak? Nah, apakah terkait penangkapan itu adalah di luar kasus Bang, terkait dengan obat penenang atau bagaimana sih, Bang? Ada hubungannya enggak? Saya rasa memang tidak ada, Bang. Terkait hal eh, ini kan dalam hal ini penetapan ya apa namanya penjemputan penjemputan pelaku ya Kasus Subang? atau ya dalam hal ini penjemputan tersangka kasus Subang Mhm. kan seperti itu. Jadi kalau misalkan waktu itu ramai juga ya pada saat diperiksa terindikasi ditemukannya obat penenang ya Mhm. karena memang mungkin ini kaitannya dengan karakter saja sih Bang menurut saya. Mhm. Karakter karakter orang ini atau karakter tersangka ini gitu ya yang saat ini dijemput seperti itu. Sehingga apa namanya ya? Ini juga menjadi dasar pertimbangan penyidik begitu dalam mencatat keterangan-keterangan yang diberikannya kan seperti itu, Bang. Karena bagaimanapun ini juga kan walaupun memang saat itu obat penenangnya kan bukan termasuk golongan psikotropika ya, Ya. begitu. Tetapi kan obat-obatan ini sudah dilarang, ini dikonsumsi juga kan seperti itu. Terus pada saat mau diperiksa lagi kan begitu. Iya, hebat banget ya. Iya. Ngeri-ngeri sedap juga. Ketahuanlah sama Iya, jadi polisi ya. maksud Abang bagaimana nih? Maksud Abang mana nih? Apa yang Abang tanyakan maksudnya? Maksud saya itu tidak ada hubungannya begitu. Jadi Ya, saat ini penyidik Polda Jabar menjemput tersangka kasus Subang, iya, heeh. Oke, fix berarti artinya bukan bu, tidak ada hubungannya dengan, Heeh, kasus lain seperti misalkan tadi ada cek positif dengan psikotropika dan sebagainya, tidak ya? Artinya ini tidak pure ada Bang. terkait penangkapan kasus Subangnya ya, Bang, ya? Betul, seperti itu, Iya. seperti itu. Jadi saya rasa memang seperti itu gitu. Jadi Polda Jabar menjemput salah satu tersangka kasus Subang. Wah, Bukan Polda Jabar menjemput salah satu tersangka penggunaan obat apa gitu. Bukan, Bang. siap siap.